Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada ibadah keluarga pada hari ini. Karena itu, baiklah di tempat kita masing-masing kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah kita dengan penuh sukacita. Kita mengawali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 bait 1 dan 3. Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami. Kau mahkota kurnia, Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita, sekaligus kita akan memohon Roh Kudus dalam membimbing kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh merasakan nikmat kasih surgawi-Mu tetap menyertai kami dengan setiap aktivitas yang telah kami lakukan hari ini. Dan saat ini ya Bapa, kami dapat berada dalam persekutuan keluarga kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, menyerahkan diri dalam setiap doa dan syukur kami, serta kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, membimbing kami dalam persekutuan ini, dan kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, biarlah kami selalu dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, saat ini kita membaca firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat 9 yang mengatakan,
Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan menghayati firman Tuhan yang menyampaikan kepada kita, dan kita merenungkan tentang tema pikirkanlah semua yang positif. Tentu dengan kata positif ini adalah apa yang disampaikan secara gamblang, secara jelas bagi kita, yaitu tentu semua yang selalu ada dalam hal-hal yang benar, semua yang selalu memikirkan itu tentang hidup dalam kebajikan. Nah, oleh karena itu, maka di dalam kehidupan kita ini banyak hal yang kita pikirkan. Tentu saja bahwa pikiran yang ada pada diri kita itu tentu saja kita hendak taklukkan kepada firman Tuhan, supaya dengan demikian pikiran-pikiran yang muncul di dalam diri kita selalu berada pada hal-hal yang positif, yang baik, yang benar, dan semua itu berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu maka apa yang dalam kehidupan kita ini kita memikirkan bagaimana hidup di dalam keluarga, pasti kita menginginkan, kita pikirkan itu, yaitu supaya hidup dengan suatu suasana yang harmonis, suatu kehidupan bersama yang dimana tentu saja setiap anggota keluarga itu merasakan hidup yang penuh ketenangan, ketentraman, sukacita, memiliki hati yang sama. Kalau yang satu gembira, tentu semua mau untuk gembira, ya. Nah, ini harus dipikirkan bersama. Dan pikiran-pikiran yang tentu juga selalu di mana akan terganggu dengan berbagai keadaan, entah itu hati kita dalam keadaan yang memang
orang katakan tidak mood ya, nah, tidak semangat, atau keadaan yang dimana memang tidak membuat kita harus tersenyum, apa yang kadangkala mengganggu pikiran kita sehingga dengan demikian juga kita sering marah, pikiran yang terganggu dengan keadaan yang menyenangkan, pasti kita tidak bisa tertawa. Nah, hal-hal seperti inilah, apakah kita mau untuk mengarahkan pikiran kita ini dengan berbagai tekanan-tekanan hidup yang dialami, dan itu tentu saja di mana kita merasakan sesuatu yang kalut dalam pikiran kita, yang khawatir. Nah, dengan hal-hal seperti itu tentu saja kita tidak bisa yang modal nanti di mana bagi kita adalah sesuatu yang positif dalam hidup kita. Jadi pikiran itu juga mempengaruhi diri kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi apa yang sesungguhnya kita mau lakukan. Nah, itu semua ada dalam pengaruh pikiran kita. Sebab itu kita harus melihat diri kita ini seutuhnya dengan apa yang kita miliki. Pikiran kita itu sebenarnya adalah kita tetap menaruh akan kehidupan sepenuhnya kepada Allah. Nah, dari situ kita akan merasakan bagaimana hati pikiran kita ini senantiasa akan terus dalam keberadaan kita apapun itu, ya, hati kita akan mempengaruhi diri kita dengan tetap bernyanyi, bersyukur, ya, memuji Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, bahkan itu bisa sampai kepada tindakan kita dengan orang lain. Bagaimana supaya kita pun bisa dengan pikiran kita ini mempengaruhi orang lain dengan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sangat benar di hadapan Tuhan. Nah, melalui bacaan kita, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, dan ini merupakan nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus yang pada saat itu memang dalam kehidupan persekutuan, kehidupan umat Tuhan sudah mengalami sesuatu yang terjadi dari keberadaan orang-orang yang bertikai, ya. Jadi ada pertikaian dalam persekutuan itu, sehingga Rasul Paulus ini perlu turun tangan untuk menyelesaikan pertikaian yang ada di dalam jemaat Filipi. Perselisihan yang terjadi, disitulah Rasul Paulus memberikan nasihat. Sebagaimana di dalam bacaan kita dikatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau itu yang diberikan nasihat kepada Sintike dan Euodia, maka Rasul Paulus menginginkan mereka dikatakan di situ harus sehati, sepikir. Bagaimana hidup itu harus benar? Ya, tentu saja bukan benar menurut kehendak diri sendiri, lalu memaksakan kehendak itu kepada orang lain, ataukah juga bahwa bukan sebuah kebenaran yang dimana
kemudian kita harus di dalamnya tidak menginginkan melakukan kebenaran itu. Nah, ini tentu saja harus sehati. Dalam hal sebuah perbuatan, tentu saja semuanya berjalan sebagaimana seharusnya. Yang mulia itu dikatakan semua yang mulia apa yang harus dilakukan. Tentu saja juga bukan mencari sesuatu berdasarkan kepada diri sendiri. Ya, semua ini kalau mau dikatakan bagaimana sih memperlakukan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang juga dikatakan kebajikan, yang patut dipuji. Nah, ini tentu saja perlu satu pemikiran bersama dalam kehidupan, dalam persekutuan. Nah, kalau itu tidak dipikirkan bersama, maka dengan demikian bisa saja terjadi apa yang dikatakan setiap orang itu selalu memperlihatkan dirinya melebihi orang lain. Dan dalam tindakan-tindakan juga kadangkala tidak menciptakan keadilan. Jadi kalau soal adil itu, ya kalau hidup dalam kasih, ya pasti tidak akan di mana orang memilih siapa yang harus dia kasih dan siapa yang tidak. Ya. Mana yang dikatakan bahwa orang mau menolong orang lain, ya, dengan cara tidak adil, ya pasti saja akan juga menimbulkan pertengkaran satu dengan yang lain. Karena itu maka di sini dinasihatkan oleh Rasul Paulus itu perlu yang dikatakan kebajikan. Nah, kebajikan itu pasti ada hidup dalam kemurahan hati, ada di dalam kelemah lembutan satu dengan yang lain. Lalu untuk juga dikatakan yang patut dipuji itu tentu saja ya bahwa setiap perbuatan apapun itu yang kita lakukan selalu juga harus mendatangkan pujian. Ya, artinya juga kalau memang orang berbuat sesuatu yang baik, pasti kita berikan pujian. Bukan berarti kita katakanlah mengolok ataukah kita mau menjatuhkan seseorang yang sudah melakukan sebuah kebaikan. Nah, siapapun mungkin orang itu yang melakukan kebaikan, orang yang kita tidak sukai, tapi kalau dia melakukan kebaikan, kita harus memuji. Itu patut dipuji dan patut untuk diteladani. Itulah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi semua itu dalam keteladanan kehidupan bersama satu dengan yang lain, memberikan teladan, sehingga dengan demikian hal-hal yang positif itulah yang terus dipikirkan bersama. Ya, itu yang dinasihatkan Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara, tentu saja nasihat Rasul Paulus ini pun juga diberikan kepada kita, karena tentu saja segala sesuatu yang disebutkan di ayat 8 itu juga merupakan hal-hal yang sudah diterima, hal-hal yang sudah didengar, dan semuanya itu perlu untuk dilakukan. Sudah dilihat bersama bagaimana kehidupan penuh dengan kasih, cinta, damai satu dengan yang lain, rukun, mengerjakan apa yang dikatakan dengan kebajikan, dan semuanya itu patut untuk dipuji dan kita pikirkan dalam kehidupan, pelayanan,
dalam kehidupan kita bersaksi, semuanya tentu menggambarkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus, apa yang sudah kita terima dari Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari setiap karya Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, kalau itu semua kita kerjakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Artinya, kalau itu pun kita lakukan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keberadaan kita, baik itu dalam persekutuan keluarga, tentu kita mau pikirkan hal yang sama dan apa yang dikatakan tentang kebajikan, hal-hal yang harus terpuji. Pikiran-pikiran kita ini selalu menyatakan sukacita, kegembiraan bersama, itu tentu saja tercipta di dalam keluarga, ya, karena ikatan hidup keluarga itu ketika sudah ada dalam membangun, menata kehidupan keluarga itu selalu sejahtera, selalu penuh dengan cinta damai, itu akan secara otomatis dia akan keluar dalam kehidupan dengan orang lain, itu juga akan bisa dilakukan. Terhadap orang lain pun dilakukan. Jadi tidak hanya lingkup keluarga itu dalam persekutuan saja, kita senang, kita damai, kita rukun. Lalu ketika kita ada dengan kehidupan ya persekutuan gereja, ada keluarga-keluarga kita berkumpul dalam persekutuan gereja, kemudian juga dalam kehidupan dengan orang lain kita jumpai, itu tentu saja kita selalu menunjukkan kehidupan yang penuh dengan kebajikan, hidup yang selalu menunjukkan rasa adil, hidup yang harmonis dengan orang lain, dan segala sesuatunya senantiasa kita pikirkan itu dalam kehidupan kita taat kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita semua diajak oleh firman Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian buatlah kehidupan kita ini juga senantiasa mendatangkan hal-hal yang positif. Kita pikirkan yang positif, pasti akan keluar dengan suatu tindakan yang juga positif, dan itu sangat menyukakan kehidupan bersama, dan kita saling melakukan kehidupan yang mendatangkan pujian, tidak bagi diri kita sendiri tetapi terutama bagi nama Yesus Kristus. Karena itu mari kita jangan fokus pikiran kita dengan persoalan pergumulan yang akan menyusahkan kita, tetapi kita arahkan pikiran kita, fokuskan selalu pikiran kita tentang kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan itulah yang terus memampukan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 6. 367 bait 1 dan 6 kita lakukan. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan, padamu jujur
juga ku berikan. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biarlah penuh dengan nama-Mu. Mari Bapak Ibu keluarga yang dikasih Tuhan, kita satukan hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan dan kebajikan Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga juga kami selalu merasakan akan kehidupan yang dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan, dan kami juga merasakan bahwa Tuhan senantiasa berbuat di dalam kehidupan kami dengan segala sesuatu yang kami alami, dan kami terus memuji-muji Tuhan di tengah-tengah keseharian kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu GPB Getsemani Balikpapan, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami juga selalu mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan di dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Karena itu kami juga mau melakukan apa yang manis, yang benar, yang suci, yang penuh dengan kebajikan, yang adil, dan semua yang patut dipuji. Kiranya itu akan terus menguasai hati dan pikiran kami, terutama pikiran kami yang senantiasa juga dipengaruhi dengan berbagai pergumulan dan persoalan kami. Namun ya Tuhan, kami tidak membiarkan pikiran kami ini dikuasai oleh berbagai persoalan dan pergumulan kami, sehingga kadangkala kami mandek, kami tidak mampu, kami tidak mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami kembali lagi diingatkan oleh firman-Mu. Kiranya pikiran kami adalah pikiran yang dikaruniakan oleh Tuhan dalam kasih yang penuh, yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, maka setiap hal yang kami pikirkan adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami bisa terus mencerminkan itu bagi kehidupan dengan orang lain. Supaya dengan demikian di mana saja mereka berada, mereka juga selalu dapat mengagungkan Allah yang Maha Esa, Allah yang kudus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapa Surgawi, kami berdoa berkati keluarga kami masing-masing, apa yang terus kami kerjakan dalam kehidupan kami, apa yang kami usahakan, apa yang sedang kami gumulkan dalam kehidupan kami.
Kami yakin bahwa Roh Kudus Tuhan, kekuatan kasih Tuhan itulah yang senantiasa kami sanggup untuk menghadapi segala sesuatu di tengah-tengah tantangan, pencobaan, ujian-ujian hidup yang kami hadapi hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan juga akan menilik mereka dalam kelemahan tubuh di masa lanjut usia. Mereka juga tetap ada dalam topangan kekuatan Tuhan, sehingga apa yang mereka alami dan rasakan dari kelemahan-kelemahan tubuh, dari keberadaan karena lanjut usia, mereka tetap juga terus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka memperoleh harapan-harapan kesembuhan Tuhan karuniakan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara ini tetap kami serahkan kepada Tuhan. Terutama di dalam kami boleh bersama-sama menghadapi akan situasi pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan pemerintah dengan segala cara mereka untuk menyatakan pencegahan COVID-19. Dan masyarakat mampu dan mau untuk taat mengikutinya dengan disiplin, dan pencegahan COVID-19 ini akan terjadi, bahkan sungguh-sungguh bangsa ini bersih dari virus corona. Kami berdoa bagi para medis, mereka juga masih berhadapan dengan orang-orang yang sakit. Tuhan juga akan tolong mereka, sehingga mereka juga terus boleh diberikan hikmat dari Tuhan. Bahkan mereka juga terbebas dari serangan virus ini. Mereka boleh bekerja juga dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Tuhan, dalam keberadaan bangsa dan negara ini dengan juga berbagai persoalan yang terjadi, kami tetap tahu bahwa segala sesuatunya dapat diselesaikan dalam kehidupan bersama, saling menerima, menjunjung tinggi kehidupan dengan penuh damai satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain, rukun dalam kebersamaan. Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan-pelayanan gereja-Mu yang akan terus dikerjakan di tengah-tengah kehidupan saat ini. Kami yakin Tuhan tuntun dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan diri dan hidup kami hanya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Inilah doa, syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan juga kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan persembahan ini kita serahkan ke gereja untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita
bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa dan kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kami memberikan persembahan dan apa yang kami kumpulkan ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu berkati kami ya Bapa yang telah memberi. Dan kami percaya tingkap-tingkap kasih karunia Tuhan akan terbuka bagi kami. Dalam iman dan percaya kami persembahkan persembahan ini kepadamu untuk pelayanan kasih dan keadilan melalui gerejamu. Bapa Surgawi, kiranya juga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga dapat terus melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain lewat apa yang ada pada kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan kami serahkan persembahan ini dalam tangan kasih Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sudah selesai.